Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Damayanti dengan NIM 933101819, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, program studi agama-agama. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas resum tafsir tematis kelas B semester 3. Baik, di sini materi yang akan saya jelaskan dari yang telah saya resum, yaitu yang pertama materi tentang kekerasan yang berbasis agama, dan yang kedua adalah berpolitik mengatasnamakan agama. Yang pertama yaitu tentang kekerasan berbasis agama. Kekerasan dapat diartikan yaitu suatu tindakan fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk atau dengan cara melukai, menindas, menghancurkan orang lain tersebut, baik itu menghancurkan, melukai barang dari orang lain tersebut atau melukai orang lain tersebut. Kekerasan ini sudah menjadi persoalan kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan. Bahkan kekerasan ini sudah menjadi budaya masyarakat sekitar, dan tak jarang juga kita temui manusia sendiri itulah yang menciptakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain. Kenapa manusia atau orang-orang zaman sekarang melakukan kekerasan? Tidak lain, kekerasan itu dilakukan hanya untuk menuruti keinginan mereka, dan mereka tidak berpikir panjang atau tidak berpikir jernih dengan cara yang baik. Mereka hanya memikirkan keinginan mereka dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, sehingga salah satu jalan yang ditempuhnya adalah dengan kekerasan. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan mengenai kekerasan yang berbasis agama. Kita ambil contoh agama Islam. Agama Islam telah memproklamasikan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dan paling lurus yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melihat sejarah-sejarah di zaman Nabi Muhammad dulu, telah banyak usaha-usaha, entah itu melalui perang atau jalan apapun yang dilakukan untuk mempertahankan agama Islam. Karena kita tahu bahwa agama Islam tidak langsung diterima oleh orang-orang sekitar, namun telah melewati perjalanan panjang untuk menyebarkannya. Dalam Al-Quran telah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerasan yang berbasis agama yang berkaitan dengan hal itu. Nah, kita ambil contoh satu, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Salah satu sebab diturunkannya ayat ini adalah ayat ini turun berkenaan dengan perdamaian di Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah SAW dihalang-halangi oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Nah, perjanjiannya adalah agar kaum muslimin melakukan umroh di lain tahun atau di tahun berikutnya. Namun ketika kaum muslimin dan Rasulullah hendak melakukan perjanjian tersebut, ada kekhawatiran dari para sahabat ketika melakukan tersebut, orang-orang kaum Quraisy tidak menepati janjinya, karena pada saat itu pun kaum muslimin enggan untuk melakukan perang, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Istilah jihad awalnya hanya untuk mengungkap sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun selanjutnya muncul berbagai macam gerakan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad sebagai aksi jihad. Akhirnya banyak orang yang menanyakan apa motif dibalik perang ini, atau banyak orang yang menanyakan
siapa pelakunya dari yang mendorong melakukan perang tersebut. Nah, dari kasus-kasus inilah yang melatar belakangi sehingga agama menjadi sorotan ketika terjadi gerakan-gerakan yang banyak dipertanyakan apakah yang melakukan semua tersebut adalah orang Islam, yaitu seperti aksi bom bunuh diri, aksi teroris, kekerasan, dan lain-lain. Dengan adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam ini, banyak dari orang-orang non-Islam yang mengalami ketakutan terhadap agama Islam dan memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap agama Islam. Namun faktanya, meski ada beberapa yang memang orang Islam melakukan kekerasan tersebut, namun tak jarang juga ditemukan orang-orang dari luar Islam yang melakukan aksi-aksi kekerasan tersebut yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam, sehingga dari aksi-aksi kekerasan tersebut orang Islamlah yang kena atau yang disangka oleh masyarakat atau orang-orang sekitar. Yang selanjutnya yaitu materi tentang berpolitik mengatasnamakan agama. Politik Islam dipahami sebagai politik yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk partai politik, maka mengagendakan Islam dalam peraturan kenegaraan sampai penggunaan Islam dalam kepentingan pribadi, politik partai, dan kelompok. Dari sedikit pengertian tersebut menggambarkan bahwa politik Islam dalam kajian ini membahas surat Al-Imran ayat 159 yang berkenaan dengan musyawarah. Salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Quran yaitu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip Al-Quran tentang politik yaitu juga berkaitan dengan keadilan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58-59 yang membahas tentang kekuasaan dan pemerintahan. Keadilan yang dituntut di sini tidak hanya keadilan terhadap perorangan, kelompok, atau golongan kaum muslimin, tetapi keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan bagi seluruh umat manusia. Selain keadilan, prinsip Al-Quran tentang politik yaitu berkaitan dengan amanah yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, yang dalam artinya dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila mendapatkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa para pemimpin-pemimpin yang telah diberi kepercayaan agar bisa dan wajib untuk membawa rakyat yang dipimpinnya untuk menuju jalan kebaikan dan jalan kemakmuran, baik itu di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan cara yang adil dan tidak menyalahi ajaran agama Islam. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit dari penjelasan saya dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.